Ada yang tiba-tiba merasa menjadi binatang. Di mobilku, ketika aku bergegas ke bandar udara pada pukul 4, virus yang kuhirup itu membuatku batuk-batuk, sesak nafas, demam, dan mengakibatkan pusing luar biasa. Tak lama kemudian, aku mengalami ketegangan otak yang memungkinkan aku berilusi atau berhalusinasi menjadi ular. Aku tampaknya terserang flu, kataku. Tapi pada saat sama aku pusing berat dan setelah itu merasa berubah menjadi ular. Jangan bergurau, kata dokter Z. Sepagi ini sudah 5 orang bikin gurauan yang sama. Mereka juga terserang flu, demam, pusing, dan akhirnya merasa menjadi tapir, kambing, kelelawar, singa, dan kambing. Tidak kuteruskan percakapanku dengan dokter Z. Aku yakin, cepat atau lambat Dr. Z juga akan mengalami penderitaan sepertiku jika dia terpapar virus. Aku juga mulai membayangkan jika semua orang di kota ini terpapar virus yang sama. Akan muncul ribuan manusia yang merasa menjadi aneka binatang. Jika ada 100 mobil di jalanan, praktis mobil itu dikemudikan oleh orang-orang yang tiba-tiba merasa terserang flu, demam, sesak nafas, pusing luar biasa, dan akhirnya merasa menjadi beruang, cacing, tungau, anjing, landak, babi, ayam, dan binatang-binatang lain. Di televisi, Dinas Kesehatan Kota melaporkan ratusan orang mati setelah diserang flu, demam, dan sesak nafas. Sedangkan yang bertahan hidup merasa menjadi binatang dan ingin menggigit makhluk lain yang mereka temui. Ini sangat membahayakan. Ini sangat mengerikan. Kita bakal hidup bersama para pemangsa di semacam marga satwa raksasa. Sudah 1 bulan aku tinggal di rumah dan hanya membeli keperluan di toko serba ada terdekat. Itu pun kulakukan dengan was-was, karena aku menganggap siapapun patut dicurigai sebagai orang-orang yang bakal menggigit orang lain dan menularkan virus sableng. Aku tak mau menjadi korban 2 kali. Kian lama, serangan virus makin merajalela. Aku kian sulit bertemu dengan orang lain. Mereka mungkin bersembunyi, mungkin sebagian dari mereka telah mati. Mungkin sebagian dari mereka berkeliaran untuk menggigiti makhluk lain. Diringkas dari cerpen Ada Yang Tiba-Tiba Merasa Menjadi Binatang, karya Triyanto Triwikromo yang terbit di lakonhidup.com. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Gagasan yang mungkin ingin disampaikan oleh pengarang cerita di atas adalah: dari semua pilihan jawaban, gagasan yang mungkin ingin disampaikan oleh pengarang cerita di atas adalah jangan pernah menganggap remeh suatu hal dan bersikap rasional ketika menghadapi masalah. Berdasarkan cerita, Dr. Z meremehkan penyakit yang diderita pasiennya. Jangan bergurau, kata Dr. Z. Sepagi ini, sudah 5 orang bikin gurauan yang sama. Mereka juga terserang flu, demam, pusing, dan akhirnya merasa menjadi tapir, kambing, kelelawar, singa, dan kambing. Ini amat disayangkan, karena beberapa waktu kemudian, banyak kasus serupa di kota tempat mereka tinggal. Seharusnya Dr. Z menyikapi keluhan pasien-pasiennya dengan lebih serius, sehingga penyebaran virus mungkin tidak secepat yang terjadi setelahnya. Kemudian, ada tokoh aku dikisahkan bersikap rasional saat tahu bahwa banyak kasus penyakit karena virus di desanya. Sudah 1 bulan aku tinggal di rumah dan hanya membeli keperluan di toko serba ada terdekat. Itu pun kulakukan dengan was-was, karena aku menganggap siapapun patut dicurigai sebagai orang-orang yang bakal menggigit orang lain dan menularkan virus sableng. Aku tak mau menjadi korban 2 kali. Akibat tindakan pencegahan yang dilakukannya, tokoh aku mungkin tidak tertular virus itu lagi. Ini adalah hasil positif dalam cerita yang dapat digunakan pengarang untuk menyampaikan pesan pada pembacanya. Jadi, jawaban yang tepat adalah jangan pernah menganggap remeh suatu hal dan bersikap rasional ketika menghadapi masalah atau pilihan jawaban yang B dan D. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Katakanlah warga di sekitar lingkungan tempat tinggalmu terkena virus yang berbahaya. Apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama seperti tokoh aku di akhir cerita?
Jelas kan? Teks di atas menceritakan tentang virus ganas yang menyerang manusia. Virus itu dapat dihirup oleh manusia. Di mobilku, ketika aku bergegas ke bandar udara pada pukul 4, virus yang kuhirup itu membuatku batuk-batuk, sesak nafas, demam, dan mengakibatkan pusing luar biasa. Tokoh aku adalah salah satu orang yang terkena virus tersebut. Di akhir cerita, ia berupaya agar tidak terpapar virus untuk kedua kalinya. Karena ia sebelumnya menghirup virus akibat beraktivitas di ruang terbuka, ia berupaya untuk tinggal di dalam rumah dan hanya pergi jika ada keperluan mendesak. Sudah 1 bulan aku tinggal di rumah dan hanya membeli keperluan di toko serba ada terdekat. Itu pun kulakukan dengan was-was, karena aku menganggap siapapun patut dicurigai sebagai orang-orang yang bakal menggigit orang lain dan menularkan virus sableng. Aku tak mau menjadi korban 2 kali. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kamu bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh aku agar tidak terpapar virus, yakni dengan cara tinggal di rumah dan hanya pergi saat diperlukan. Namun, hal lain dapat dilakukan apabila kamu memang memiliki kegiatan rutin di luar rumah. Kamu mungkin dapat tetap beraktivitas aktif di luar rumah dengan syarat menjauhi keramaian dan memakai alat pelindung. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Suasana yang tergambar dalam cerita di atas adalah genting. Hal tersebut dapat kita ketahui dari teks. Berikut adalah bukti kutipannya. Ini sangat membahayakan. Ini sangat mengerikan. Kita bakal hidup bersama para pemangsa di semacam marga satwa raksasa. Nah, sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan keempat. Efek lain yang ditimbulkan dari keluhan yang dirasakan oleh tokoh aku dalam cerita tersebut adalah... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.